ada kaidah dalam ilmu tafsir begini. Kalau sesuatu disebutkan dalam bentuk khusus, spesifik, ya, di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, maka kalimat yang khusus itu ingin menunjuk kekhususannya. Saya ulang ya, ingin menunjuk kekhususannya. Tapi kalau kalimatnya disebutkan dalam bentuk umum, tidak disebutkan spesifiknya, maka itu berbentuk keumumannya yang bebas kita untuk memilihnya. Nah, di Quran kata surga itu secara umum, itu secara spesifik oleh Allah dibagi ke dalam 4 bagian. Pelan-pelan. Ada surga yang disebutkan setingkat dengan Nabi, artinya bersama Nabi SAW, itu surga tingkat tinggi. Saya ulang ya, ada surga yang pertama setingkat dengan Nabi, bersama Nabi SAW. Jadi ada orang masuk surga bersama Nabi. Kedua, ada yang tinggal di taman surga, tingkat kedua, nanti kita akan lihat. Ketiga, ada yang tempatnya di surga seluas langit dan bumi. Dan yang keempat, ada di tempat di surga tapi tidak disebutkan bagaimana keutamaan surganya secara khusus, tapi Nabi menyebutnya dengan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ini tingkat yang paling rendah. Yang paling rendah pun tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita. Di keempat surga ini nanti ada tingkatan-tingkatan lagi, dari yang kecil sampai Firdaus yang paling tinggi. Pelan-pelan. Kalau tidak disebutkan di Quran surga yang mana yang dimaksudkan, artinya semuanya terbentang luas bagi kita untuk memilih mau kemana kita berkumpul dengan keluarga dan ditempatkan di mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya rinci pelan-pelan. Kita sepakat dulu, sudah ketemu surga untuk keluarganya? Sudah ada ya? Nah, cuma ayatnya baru sepotong, nanti di akhir saya teruskan. Jelas tidak disebutkan surganya, surga di mana? Tidak, berarti umum ya? Nah, kaidah tafsir menyebutkan kalau sesuatu umum disebutkan dalam Quran, berarti kita punya peluang untuk menentukan secara spesifik mana yang mau dituju. Surga pertama, saya sering istilahkan di kelas VVIP, bersama Rasulullah SAW. Kedua, V-nya hilang satu, VIP, taman surga. Kita nanti ambil ayat-ayatnya. Ketiga, kelas bisnis ya, turun sedikit lah. Eksekutif belakangan lah, luas langit dan bumi. Keempat, kelas ekonomi, masih biasa. Ini yang kemuliaannya tidak langsung dilukiskan oleh Quran, tapi indah. Pelan-pelan. Ini 4 gambarannya, nanti kita lihat dalilnya satu-satu. Jadi ketika Quran tidak menyebutkan surga yang mana, artinya kita punya pilihan. Ya, silahkan disiapkan. Apakah Anda sekeluarga ingin masuk surga tingkat pertama bersama Rasulullah SAW? Di Anda menyiapkan keluarga, begitu masuk surga, sekeluarga langsung berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya. Ada yang Anda mungkin cita-citanya nggak apa-apa, nggak sampai tingkat pertama, saya kedua aja di taman surga. Kita lihat keutamaannya. Ya. Atau bahkan yang penting masuk surga aja lah, nggak apa-apa. Ya, yang penting ada di surga. Ya, tidak ada persoalan mau surga mana saja, pasti enak. Ya. Pilih nomor yang keempat. Kita lihat nomor 1 dulu. Surga pertama ini langsung disebutkan oleh Nabi SAW dan amalannya dirinci nanti di Quran. Ya. Kata Nabi, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku akan bersamaku dia di surga. Siapa yang mencintaiku akan bersamaku dia di surga. Tingkat nomor 1. Maka kemudian Allah turunkan statement dalam Al-Quran. Yuk kita lihat pelan-pelan. Quran surah ketiga ayat 31. Agak sabar kita ya.
2 Quran surah ke 33 ayat 21. 3 Quran surah ke 59 ayat 7. Terakhir Quran surah ke 75 ayat 22 sampai 23. Ini keindahan tingkat surga yang pertama. Pelan-pelan. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita mulai bahasan yang pertama. Ada orang-orang yang diberikan pilihan memungkinkan bagi dirinya bahkan sekeluarga besar masuk tingkat surga nomor pertama bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta dengan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Lihat syaratnya, mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, aku pastikan dia akan bersamaku di surga nanti. Ya. Maka turunlah kemudian ayat-ayat Quran. Sekiranya kita ingin mencoba meraih itu, bagaimana caranya? Ya. Quran surah 3 Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Pelan-pelan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Kata Nabi, lihat uraiannya, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul," katakan Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha," jika kalian serius mencintai Allah. Saya ulang, jika kalian serius mencintai Allah. Ini indah sekali kalimatnya. Pertama, cinta Allah. Fattabi'uni, maka buktikan cinta itu dengan ikuti aku. Ikuti Nabi. Pelan-pelan. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti aku. Ikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan. Perhatikan sini di hadis tadi, siapa yang mencintai sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di surga, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Lihat, sekarang lihat ayatnya. Kata Allah, ketika ada seseorang yang menginginkan bersama Nabi di surga, mengikuti Nabi, yang paling menarik, kalimat mengikuti Nabi ini disandingkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kita artikan dari belakang dulu, ya, dari belakang, dari fattabi'uni, artinya ada orang-orang yang dalam hidupnya selalu berkeinginan mengikuti Nabi dalam kehidupannya, maka orang-orang ini bukan hanya ditempatkan oleh Allah bersama Nabi nanti, tapi disebut sebagai orang yang paling serius mencintai Allah. Cinta Anda pada Nabi bukan sekedar menjadikan Anda akan singgah bersama Rasulullah, tinggal di satu tempat, tapi menjadikan Anda pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan. Yuk, apa konsekuensinya? Satu, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saat dia bersama Nabi nanti, maka saking cintanya Allah kepadanya, diberi kesempatan langsung melihat Allah tanpa hijab. Sekarang bisa lihat Allah? Tidak. Tapi nanti ada orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah langsung melihat Allah tanpa hijab, dan mereka bukan Nabi, bukan Rasul. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Paling kiri posisinya sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang di akhirat nanti wajahnya berbinar-binar, gembira luar biasa, ya, dipemancarkan kegembiraan luar biasa. Apa yang terjadi dengan mereka? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka berhasil melihat Tuhannya Allah tanpa sekat sedikit pun, ya, tanpa sekat sedikit pun. Saya mau tanya begini, ada saat kita berkehidupan, misal ya, ada yang selalu memberikan kebutuhan kita. Anda butuh sesuatu, diberikan. Salah, dimaafkan. Dosa, diampuni. Sakit, disembuhkan. Apapun diberikan, ya, Masya Allah.
tapi Anda tidak pernah bertemu dengannya, kira-kira ingin tidak berjumpa? Kalau satu kali meminta kita untuk bertemu, mau nggak ketemuan? Tapi kok dalam keseharian tidak terbukti itu. Ketika dipanggil dalam sholat, ya, 5 waktu memanggil kita itu. Kadang-kadang dipanggil misalnya jam 8, ya, maaf, subuhnya jam 4:30, ya, datang kadang-kadang jam 5, datang kadang-kadang setengah 6. Dipanggil zuhurnya 12:08, tadi aja Jumatan 12:08, kadang-kadang datang baru khatib saat naik ke atas mimbar, atau bahkan ada yang datang saat sholat baru akan ditunaikan, ya. Katanya ada kerinduan. Orang rindu itu bahkan seharusnya sebelum dipanggil sudah datang, ya. Ada yang menarik nanti di Quran, tingkat keimanan dibagi 3 bagian, tingkat kerinduan dibagi 3 bagian, ya. Jadi ada orang-orang yang saking rindunya sebelum dipanggil dia sudah datang. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 151. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian, ya. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah, ya. Perhatikan, ada orang-orang yang ingat kepada Allah saat dipanggil saja. Misal adzan subuh 4:36 misal saja, Allah ingatkan dia lewat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dipanggil dia baru ingat, ya, dipanggil ingat. Maka orang seperti ini akan diingat oleh Allah saat dia memanggilnya saja. Saya ulang, ya, dipanggil oleh Allah dia ingat, ya. Maka orang seperti ini hanya akan diingat oleh Allah saat dia memanggilnya saja. Jadi kalau dia berdoa meminta kepada Allah, Allah baru ingat, karena kebiasaannya saat dipanggil dia baru ingat. Ada orang-orang yang dipanggil jam 4:36, Masya Allah, dia jam 3 sudah bangun, dia ingat, dia sholat, dia berzikir, padahal belum dipanggil. Maka orang seperti ini Allah akan mengingatnya bahkan sebelum dia memanggilnya. Allah akan memberikan kebutuhannya sebelum dia memintanya. Yang berbahaya, dipanggil 4:36 baru ingat jam 6:34. Ini pun belum mau sholat, maka sulit bagi Allah untuk mengingatnya. Nah, ada orang-orang yang saking rindunya dengan Allah, dia bangun, dia tunggangi, dia kerjakan amalannya di akhirat, bukan sekedar berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi pertama kali memasuki surganya diperkenankan langsung melihat Allah tanpa sekat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang-orang yang luar biasa wajahnya gembira karena mampu melihat Tuhan yang dirindukannya, berusaha keras saat di dunia tanpa hijab dia. Nah, sekarang kalau Anda punya keinginan masuk surga bersama Nabi dan dicintai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah Qur'annya kan ikuti Nabi. Bagaimana cara mengikutinya? Apakah ikut salatnya saja? Salatnya sesuai dengan Nabi, tapi lisannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Puasanya seperti sifat puasa Nabi, tapi perilakunya tidak seperti perilaku Nabi. Sekarang kita akan bertanya, bagaimana caranya supaya kami sekeluarga bisa masuk surga tingkat pertama ini, berjumpa dengan Nabi, melihat Allah tanpa sekat? Apa amalannya ya Allah? Kita tanya Quran dulu. Dijawab di Quran surah ke-59 ayat 7 itu. Lihat pelan-pelan. Kita runtutkan dulu ya. Mohon maaf kalau saya sedikit cepat, karena waktunya agak agak mepet ke Isya. Nanti saya lambatkan lagi ritmenya ya. Quran surah 59 Al-Hasyr ayat ke-7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lihat rumusnya. Kata Al-Quran, kalau ada orang yang ingin masuk surga tingkat pertama, bersanding dengan Nabi, melihat Allah tanpa hijab, maka syaratnya ikuti Nabi. Kita bertanya lagi, apa yang diikuti dari Nabi? Kata Quran, ma. Insyaallah. Ma itu ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Ya, kata yang menunjukkan pada satu keadaan tapi sifatnya luas, tanpa batas. Lawannya man. Kalau Anda temukan di Quran kalimat man itu menunjuk pada orang tanpa batas. Bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, siapapun itu man. Tapi kalau disebutkan ma itu menunjuk pada keadaan atau benda yang tanpa batas, ya,
apapun itu. Diseakan-akan Quran mengatakan wa ma atakumur rasulu, dan segala keadaan yang melekat pada Nabi dituntunkan pada kita, itu yang diikuti. Ya. Jadi bukan cuma salatnya saja, bukan cuma puasanya, bukan cuma baca Qurannya, tapi segala yang melekat pada Nabi dibawa dituntunkan kepada kita, itu yang diikuti. Dan segala yang dilarang oleh Nabi ditampilkan pada kita, itu yang dijauhi. Masya Allah. Sekarang kita bertanya, terakhir bagian yang pertama ini, kalau kita bertanya, ya Allah, kalau segala yang dibawa Nabi kemudian dituntunkan kita ikuti, segala yang dilarang kemudian kita jauhi, itu masih luas. Ada nggak yang lebih spesial, spesifik kepada kami? Seperti apa tuh yang dilarang, seperti apa yang dituntun? Ya. Maka di ayat terakhir Quran surah 33 ayat 21. Di sini saya berhenti dulu. Yuk kita urutkan pelan-pelan. Sekeluarga ingin masuk surga, pilihan pertama bersama Nabi dan dicintai oleh Allah. Selain bisa tinggal dengan Nabi, bisa melihat Allah tanpa hijab. Caranya ikuti segala yang dibawa oleh Nabi. Kita bertanya apa saja yang diikuti itu? Dijawab di Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Mari kita lihat turunannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya tulis dulu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lihat di Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul, yang disebutkan rasul, ya. Dan segala yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasul, ya. Kita bertanya, ya Allah, apa saja yang harus kami ikuti dari segala yang dibawa oleh Nabi itu? Ya. Maka dijawab di ayat yang lain, Rasul disebutkan lagi, laqad kana lakum, kamu tidak perlu bingung untuk menentukan. Kami sudah jadikan semua yang melekat pada kehidupan Rasulullah SAW ada keteladanan yang baik untuk kalian ikuti. Uswatun hasanah. Saya minta fokus ke sini. Ya. Di mushaf disebutnya apa? Dibacanya apa? Pelan-pelan, dibacanya apa ini? Saya naikkan ke atas. Ya. Saya agak lambatkan ritmenya. Baca. Tahu dari mana uswah? Kalau Anda main ke sebagian negara di Timur Tengah, mereka bacanya iswah. Baik. Riwayat Warash Qalun bacanya iswah. Di Libya dibaca iswah. Di Maroko iswah. Aljazair, ya, daerah-daerah Afrika Utara bacanya iswah. Jadi yang betul iswah atau uswah? Ini mumpung bagian pertama di sini ya, kita bikin perjanjian. Kalau tidak tahu kita katakan wallahu alam, ya. Baik. Malaikat ditanya, mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sahabat ditanya, Allah wa rasuluhu alam. Ini ada orang, bukan malaikat, bukan sahabat, ditanya tahu semua. Baik. Yang betul uswah atau iswah? Allah alam. Baik. Bisa dibaca uswah itu mengambil riwayat Hafiz dari Asim, uswah begini. Bisa dibaca iswah riwayat Qalun atau Warash dari Nafi', iswah. Sekarang perhatikan, kalau uswah harakatnya di atas atau di bawah? Di atas. Kalau atas itu tinggi atau rendah? Tinggi. Dalam bahasa Arab disebut rafa'. Kalau di bawah, rendah atau tinggi? Kecil atau besar? Kecil. Dalam bahasa Arab, rendah disebut dengan khafad, kecil, kasrah. Ya. Kasrah itu yang kecil-kecil, yang terpecah jadi kecil-kecil, rendah. Perhatikan, inilah hikmahnya kenapa ayat ini, kalimat ini bisa dibaca dengan dua riwayat untuk menunjukkan pada kita, kalau Anda ingin teladani Nabi, Anda bebas meneladaninya dari yang paling kecil, yang paling sederhana sampai tingkat tinggi yang belum tentu bisa kita ikuti. Yang melekat pada Nabi itu jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya aja bisa diteladan, ya. Bangun tidurnya Nabi, senyumnya Nabi, jalannya Nabi, cara minumnya Nabi, cara makannya Nabi, cara berpalingnya Nabi, dari yang kecil-kecil saja itu sudah bisa jadi teladan.
Seakan-akan Quran ingin katakan seluruh kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi terbentang bagi kita yang sangat luas semampu kita untuk meneladaninya. Ya, jadi jangan pisahkan keteladanan pada Nabi, mengambil yang khusus-khusus saja, yang lain tidak. Ya. Jadi kalau Anda ingin mencoba punya harapan bersama Rasulullah di surga nanti satu tempat, maka mulai sekarang coba keluarkan tuntunan kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Coba kita cek. Bangun tidur baca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tahu dari mana? Langsung baca doa atau ada hal tertentu dulu yang dilakukan? Abu Dawud nomor hadis 1367. Beda antara orang yang ingin mengikuti Nabi cara bangunnya dengan yang cuma bangun saja. Kalau Anda memilih surga level di bawah ini, bangun langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi ketika Anda menginginkan bangun tidurnya seperti Nabi, sudah diatur. Kata Ibnu Abbas, perhatikan, Ibnu Abbas ini Pak menampilkan hadis ini setelah begadang semalaman ikut ke rumah Nabi untuk melihat bagaimana cara Nabi bangun dari tidur sampai menunaikan tahajudnya. Ibnu Abbas, dan usianya masih sekitar 45 tahun. Ya, anak 45 tahun barangkali jam 8, jam 9 sudah tidur. Tapi ini sengaja ikut ke rumah bibinya Maimunah, izin menginap untuk tahu bagaimana kebiasaan Nabi bangun dari tidurnya sampai menunaikan tahajudnya. Ternyata kata beliau, itu Rasulullah SAW bangun itu duduk dulu, kemudian mengusap bekas ngantuknya. Setelah itu baru membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Belum selesai. Yang keempat, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Sunnah yang pertama. Ya, Masya Allah. Saya yakin yang sampai 3 itu sudah bisa ya. Tinggal yang keempat itu sedikit lagi bersama Nabi, itu sedikit lagi ya. Nah, cuma sedikitnya di akhirat tuh nggak tahu sampai mana itu ya. Baik. Tuliskan dulu ya. Jadi kalau Anda menginginkan bersama Nabi, jangan dipisah-pisah. Sholatnya bagus seperti Nabi, tapi lisannya tidak seperti Nabi. Nabi itu Masya Allah orang yang tidak pernah menyakiti orang lain, ya, tidak pernah mencela orang, tidak pernah menghina orang. Adapun orang yang jahil kepada beliau doakan bagaimana mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sementara mengatakan saya ingin ikut sunnah Nabi, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi lisannya tajam, perilakunya tidak baik. Itu belum sampai. Maka jangan pisahkan. Jangan pisahkan. Anda bisa tidak bayangkan, Nabi, Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi, langsung melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa sekat. Tapi dengan segala predikat yang melekat padanya, orang jadi orang yang paling lembut, orang yang paling sayang, orang paling pengasih. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, Allah ya, kata-katanya tidak teratur, salatnya masih mau tidak dan sebagainya. Tapi kalau ditanya, cita-citanya tinggi. Ingin masuk surga? Ingin. Surga mana? Firdaus bersama Nabi SAW. Di mana amalannya? Baik. Jadi kesimpulan pertama, jika Anda memiliki cita-cita ingin tinggal bersama Rasulullah SAW satu keluarga, maka mulailah tunggangi ayat ini, keluarkan kebiasaan-kebiasaan Nabi dalam kehidupannya. Maaf Pak Ibu, harus bisa punya waktu. Cobalah dalam sebulan keluarkan. Misal bulan ini kita belajar satu keluarga cara bangunnya Nabi. Lu ajarkan ya. Kalau Anda ingin soleh sendirian silahkan, tapi kalau berpisah di akhirat jangan menangis ya. Kalau Anda berharap ingin satu keluarga masuk surga, ayo lakukan, ajarkan istrinya, ajarkan anaknya, bangunkan keluarganya, ayo mulai ya. Bagaimana cara bangunnya, cara makannya, cara senyumnya, cara berpalingnya ya. Dari mulai yang kecil-kecil dan terus naik sampai tingkat yang paling tinggi. Contoh, Nabi punya kebiasaan tahajud. Nabi Rasul dengan segala kemuliaannya masih mau menunaikan ibadah sunnah tahajud. Tahajudnya, yuk perhatikan. Maaf, kira-kira kalau tahajud ingin seperti Nabi atau mirip-mirip Nabi? Al-Bukhari nomor hadis 2013, hadis Muslim nomor hadis 765. Ada juga caranya, Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Pelan-pelan. Misal, saya ambil contoh ya. Dari yang paling ringan tadi, bangun tidur, tapi kan harus ditanya kapan Nabi bangunnya. Ya. Kata Quran, jangankan yang ringan-ringan,
ya. Sampai yang tingkat tinggi pun ada, yang kadang kita sulit untuk meneladaninya. Lihat seorang nabi rasul dijamin masuk surga, masih mau tahajud. Ketika ditanya ke Aisyah radhiyallahu anha bagaimana tahajudnya nabi, kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan banyak dipertanyakan bagaimana bagusnya tahajud nabi serta panjang bacaannya, jangan ditanya, sulit bagi engkau meneladaninya. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani penasaran, diikuti, dilihat, berdiri di belakang Rasulullah SAW. Ternyata rakaat pertamanya apa? Rakaat pertamanya itu 100 ayat Al-Baqarah, 100 ayat, dan belum ruku. Dikira Abdullah bin Mas'ud akan ruku, ternyata nyambung ke Ali Imran. Dikira akan ruku, ternyata nyambung ke An-Nisa. Rakaat pertama baru berhenti di An-Nisa ayat 176. Setelah itu baru ruku. Seorang nabi, rasul, jaminan surga sudah melekat, masih mau menunaikan tahajud, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. 5 juz 4 halaman. Setelah peristiwa itu Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani tidak ikutan lagi belakang. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, bukan capek, saya khawatir tidak khusyuk karena selalu menduga kapan itu nabi rukunya. Kapan nabi rukunya? Karena penasaran terus. Ya. Makanya wajar kata Aisyah, saat beliau itu terkena tangan dengan kakinya Nabi, ya, kemudian terbangun melihat kakinya bengkak, itu belum selesai tahajudnya, rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Yang mesti anda tanyakan, seorang Nabi, Rasul, surga sudah ada jaminannya. Jangankan yang sholat fardu, sholat sunnah pun dikerjakan juga sampai bengkak kakinya. Ini ada orang surganya belum jelas, ya, hisab masih menegangkan, jangankan yang sunnah, yang fardu saja masih terlambat. Ya. Tapi yang paling menarik, kalau anda ingin mencoba mengikuti Nabi, silahkan, amalannya sangat dibentangkan dalam kehidupan, dari yang paling sederhana sampai yang paling tinggi. Nah sekarang pilihannya, teruskan dulu ayatnya di Quran surah At-Tur ayat 21 itu. Lihat ujung ayatnya, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Di sini saya akan berhenti dulu. Dan kami tidak akan sia-siakan kalau ada anggota keluarga saling bekerja sama untuk mewujudkan pertemuan mereka di surga itu. Ada isyarat di Quran, kalau anda ingin satu keluarga masuk surga bersama dengan Nabi, maka kata Quran, anda harus kerjasama. Ya. Jangan cuma seorang saja mengerjakan itu, yang lain tidak diingatkan. Ya. Maka ketika anda dapat informasi, Nabi bangun tidurnya, duduk dulu, mengusap bekas gantuknya, baca doa 10 ayat surah Ali Imran yang terakhirnya, maka tebarkan itu pada saudara, pada kerabat, pada orang-orang yang berharap berkumpul bersama Nabi SAW. Ya. Tapi kullum bi'im bima kasabarahin, kata Allah, itu pilihan, silahkan. Kalau anda, maaf, punya keinginan mewujudkannya, silahkan. Tapi kalau anda pun ingin masing-masing, resikonya silahkan tanggung di akhirat nanti. Yang mau saya sampaikan, saya tutup dulu sebentar karena adzan akan berkumandang. Sahabat Nabi saja untuk mengejar pertemuan dengan Nabi ini, investasinya luar biasa, Pak. Saya beri contoh, Abbas paman Nabi, ya, punya anak kedua laki-laki namanya Abdullah, anak pertamanya Fudail. Abbas itu pebisnis, pengusaha, sibuknya luar biasa. Tapi saking inginnya berjumpa kembali dengan Nabi, satu tempat, keluarga di dunia, keluarga di akhirat, apa yang dilakukan? Dalam kesibukan bisnisnya masih mencari peluang untuk mengikuti ta'lim Nabi. Tapi yang hebat, saat tak mampu mengikuti ta'lim Nabi karena kesibukannya, maka anaknya akan diinvestasikan untuk mendengar ceramah-ceramah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Maka ketika lahir anak keduanya Abdullah, langsung disimpan di majlis Nabi dalam keadaan masih merangkaknya, masih jalannya. Saat Abbas tak bisa ikut ta'lim Nabi, beliau titipkan anaknya. Boleh bapak gak bisa, anak harus dapat. Apa yang terjadi? Saat Rasulullah wafat, usia anak itu masih 13 tahun, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Umar bin Khattab dalam kesibukannya melihat Abbas ketika Nabi pindah ke Madinah, ya, maka beliau melihat perilaku Abbas ini, langsung membuat rumah di depan kamarnya Nabi SAW. Dan persis di depan rumah Nabi ini dibuat kamar untuk anaknya Abdullah lagi, Abdullah bin Umar. Diberikan jendela yang langsung menghadap ke rumah Nabi SAW. Lihat visinya, kalau Abbas anaknya nunggu di tempat taklim Nabi, anak saya akan mengintip-ngintip Nabi sejak keluar dari rumahnya.
Abbas punya anak, nunggu di tempat taklim Nabi. Anak saya akan melihat Nabi sejak keluar dari rumahnya. Karena itu nanti Ibnu Umar lebih banyak meriwayatkan hadis dibandingkan dengan Abbas, Abdullah bin Abbas. Yang hebat ibu perempuan, namanya Malikah. Malikah, single parent, punya anak namanya Anas. Di sini kita tutup. Anak Abbas nunggu di tempat taklim Nabi. Anak Umar untuk ngintip-ngintip ke rumah Nabi. Anak saya harus masuk ke rumah Nabi. Anak saya mesti masuk ke rumah Nabi. Maka digenggamlah tangannya yang berumur 10 tahun itu, dibawa ke rumah Nabi, disampaikan pada Rasulullah. Kita tutup, ya Rasulullah, ini ada anak yang sangat cekatan, mohon terima menjadi pembantu Anda. Seorang ibu membawa anaknya, dimintakan menjadi pembantu Nabi SAW. Bagaimana kisahnya, bagaimana perjuangan mereka, dan bagaimana upaya mereka bahkan setelah Nabi wafat, kita akan lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bapak ibu sekalian, saudara-saudariku, kita mencoba melanjutkan kembali bahasan kita tentang bagaimana menyiapkan keluarga besar supaya bisa masuk ke dalam surga dengan pilihan-pilihan yang telah ditampilkan dalam Al-Quran Al-Karim. Baik, kita telah bahas pilihan pertama dalam Al-Quran. Jika Anda menginginkan sekeluarga masuk surga, maka kata Quran, perjelas dulu visinya, mau surga yang mana. Lu mulai dari situ turunkan amalannya, tunggangi itu dan siapkan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Pertama, surga bersama Nabi SAW dengan predikat yang dicintai oleh Allah. Ya, konsekuensinya dari itu semua kita diminta beramal soleh yang akan melahirkan sesuatu yang sangat luar biasa sebagai balasannya. Karena Allah cinta dengan orang ini. Di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23, dia diperkenankan bisa melihat Allah tanpa hijab sampai wajahnya berbinar gembira luar biasa. Ya. Kemudian dia tinggal bersama Rasulullah SAW dan abadi, tidak dipisahkan dalam kehidupan surganya. Ya. Yang paling luar biasa, jika Anda menginginkan ini semua, maka kata Quran, siapkan amalan-amalannya dengan berjamaah, satu keluarga, dengan cara mengikuti kehidupan Nabi SAW tanpa tidak dipisahkan sedikit pun. Dari mulai persoalan yang paling sederhana, iswah, sampai dengan hal-hal yang mungkin cukup sulit atau kompleks untuk diikuti sesuai batas kemampuan kita, atau uswah. Baik, saya tadi berhenti pada pembahasan sahabat saja yang tinggal semasa dengan Nabi SAW begitu seriusnya menyiapkan keluarga mereka untuk tinggal dengan Nabi. Maka bagaimana dengan kita yang bukan sahabat, belum pernah berjumpa dengan Nabi? Lihat cara berpikirnya. Orang yang pernah tinggal dengan Nabi saja punya harapan besar supaya menyatu kembali, tidak dipisahkan. Saking gembiranya hidup dengan Nabi di dunia, punya harapan supaya tidak dipisahkan di akhirat nanti, satu keluarga besar. Maka seharusnya orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi harus punya keinginan lebih dibanding mereka. Ya. Karena itu tadi saya sampaikan, sahabat-sahabat yang punya keturunan, punya anak-anak, punya keluarga besar, diinvestasikan oleh mereka supaya mendapatkan kelebihan sebagai bekal pulang nanti untuk berjumpa dengan Nabi. Ya. Maka Umar bin Khattab merasa keluarganya belum aman. Ini Umar ahli surga, anaknya banyak hafal hadis, tapi merasa belum aman. Ya. Abbas itu paman Nabi, tapi merasa belum aman dengan keluarganya. Maka beliau siapkan keluarganya, siapkan anak-anaknya. Bahkan seorang perempuan single parent bernama Malikah itu sampai punya visi yang sangat luar biasa dalamnya. Anak Abbas menunggu di tempat ta'lim Nabi, anak Umar ngintip-ngintip ke rumah Nabi, anak saya mesti langsung masuk ke rumah Nabi bagaimanapun caranya. Beliau paham Nabi orang lembut, paling baik, tidak akan mungkin merepotkan seseorang. Maka dikirimkan anak yang 10 tahun itu, dikatakan, ya Rasulullah, ini anak begitu cekatan, mohon terima menjadi pembantu Anda. Ya. Ibu kira-kira mau tidak Bu, ada orang yang pribadinya mengikuti sunnah Nabi, diikuti baik, terus ibu ajak anak ibu itu, Pak tolong titip anak saya jadi pembantu. Oh enggak? Tidak mudah. Tapi Malikah punya visi, ini Nabi pasti tidak akan merepotkan. Benar saja, ternyata setelah 10 tahun membantu Nabi, kemudian Rasulullah SAW wafat, ditanya, hei Anas, apa yang pernah kau dengar selama membantu Nabi? Kata Anas bin Malik ini, saya tidak pernah mendengar satu kalimat pun saat membantu Nabi sampai beliau wafatnya, kecuali satu saja. Ya Anas, madza akhdumuka? Anas, apa yang bisa saya bantu? Anas, apa yang bisa saya bantu?
Karena Rasulullah paham saat ibunya menitipkan sebetulnya bukan ingin jadi pembantu, tapi ingin belajar kehidupan Nabi SAW langsung di rumahnya. Maka saat Nabi makan bekasnya cuci sendiri, saat Nabi punya sesuatu yang sobek di bajunya jahit sendiri, saat sandalnya copot pun beliau sambungkan sendiri. Tidak pernah mengatakan Anas bikinkan ini, Anas kerjakan itu, Anas lakukan ini. Saking pahamnya. Masya Allah. Baik, Abu Hurairah, nama aslinya Abdus Syams ya. Kemudian dari Persia ini pindah masuk Kristen, ganti nama ya, pindah maaf. Kemudian tidak puas dengan kepercayaan barunya, dengar ada seorang Nabi di Madinah, berangkat langsung ke Madinah. Begitu melihat Rasulullah SAW, terpukau dengan beliau, dengan karismanya, dengan pesonanya, masuk Islam, berganti nama menjadi Abdurrahman. Perhatikan cara berpikir Abdurrahman ini. Sahabat lain sudah masuk Islam, Abdurrahman masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, tapi punya daya fikir yang luar biasa. Beliau merasa saya terlambat nih, orang lain sudah masuk Islam duluan, saya ketinggalan. Maka cara berpikirnya, saya akan mengumpulkan amalan walaupun sebentar, yang dengan amal itu saya berkeinginan tidak akan dipisahkan dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Maka saat sahabat menunggu di tempat ta'limnya Nabi, ada yang menunggu di masjidnya Nabi, ada yang menunggu di tempat pekerjaan saat Nabi mengunjungi, ini Abdurrahman bin Sakhr menunggu langsung di samping rumah Nabi, mengintip-ngintip ketika Nabi sejak mulai keluar dari pintunya di rumah, dilihatnya bagaimana cara jalannya, bagaimana cara nengoknya, bagaimana cara beraktivitasnya, diikuti kemanapun, dicatat. Masya Allah. Itulah sebabnya 3 tahun hanya berjumpa dengan Nabi sampai bisa menghafalkan 7.000 hadis dari Nabi SAW. 7.000 hadis. Yang paling unik, saat beliau mendapatinya langsung dari Nabi, seketika akan diamalkan. Lihat Nabi jalan, diikuti cara jalannya Nabi. Lihat Nabi makan, diikuti cara makannya Nabi. Lihat Nabi sholat, diikuti cara sholatnya Nabi. Sampai ketika Nabi mengatakan, meminta untuk berkasih sayang, jangankan pada manusia, tapi pada hewan sekalipun. Allah. Begitu kembali tiba-tiba melihat ada seekor anak kucing kecil, anak kucing kecil, kucing liar. Kalau kucing liar bahasa Arabnya itu hurrah, hurratun. Kalau kucing rumahan namanya kitpun ya. Diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kitty, ada Hello Kitty. Itu kucing rumahan. Baik ya. Kalau kucing liar hurratun pakai hak besar. Anak kucing kecil disebut dengan Hurairah. Hurairah mendengar kata Nabi mesti sayang, diambil anak kucing kecil itu, dibawa oleh beliau. Saking ingin mempraktekkan sunnah Nabi, jangankan pada manusia, pada anak kucing, dibawa ke tempat beliau tinggal, disimpan di tempat yang paling istimewa. Kalau malam-malam diselimuti, lapar diberikan makanan, saking sayangnya dibawa-bawa kemanapun beliau beraktivitas ya. Ikut ta'lim Nabi dibawa, ikut beraktivitas dibawa, sampai seketika berjumpa dengan Rasulullah. Kucing, anak kucing itu sedang disembunyikan di jubahnya. Tiba-tiba keluarlah anak kucing kecil itu, terlihat oleh Nabi. Kata Nabi dikatakan sejak saat itu, Anta Abu Hurairah, Anta Abu Hurairah, kamu ini bapaknya anak kucing kecil. Kalau ada orang yang sayang kepada kucing, bahkan anak kucing, tidak ada yang sesayang engkau seperti sayang bapak kepada anaknya. Anta Abu Hurairah. Coba, ada yang piara anak kucing di sini sampai dibawa ke kantor, ke ruang makan? Gak ada. Abu Hurairah. Ibu kalau mau silakan, karena belum ada Ummu Hurairah itu ya. Baik, baru abunya saja. Silakan. Nah, lihat, semua catatan beliau didokumentasikan, dihafalkan, diteruskan kepada kita, seakan-akan ada pesan dari diri beliau bahwa saya pernah tinggal 3 tahun bersama Nabi, begitu indahnya. Saya cari bekal menghafal hadis dan menunggangi itu untuk bersama Nabi nanti. Maka Anda yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, baca ini hadis-hadis saya yang pernah saya tuliskan, tunggangi itu, praktekkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan berjumpa dengan Nabi SAW. Sejauh mana kita tidak merindukan Nabi, orang yang paling sayang kepada kita, bahkan lebih daripada ibunda kita, paling sayang. Yang diingat di akhir kalimat hidupnya itu cuma kita, umatnya. Saat Nabi mau berkorban pun, lihat Ibnu Majah nomor hadis 3221 dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah aqbala al-qiblah thumma qala. Perhatikan, saya sering kali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berkorban menghadapkan hewan korbannya ke arah kiblat. Sunnah pertama ya, jadi hadapkan dulu ke kiblat. Thumma qala, kemudian mengucapkan, lihat kalimatnya,
Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Kemudian beliau mulai berkata, menunjukkan kurbannya, ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, dari seluruh keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama hidupnya sampai wafat mungkin dia belum bisa berkurban. Karena beliau rata-rata berkurban 100 ekor dengan hewannya. Anda bisa bayangkan, jangankan keluarganya, umatnya yang selama hidupnya belum bisa berkorban itu masih difikirkan oleh Nabi. Ya. Jadi Nabi itu orang kaya atau miskin? Kalau disebut kaya, lihat tempat tinggalnya. Kata Aisyah, saya bangun, tiba-tiba tangan saya terkena kaki Nabi, saya bangun, saya lihat Nabi SAW dalam keadaan sedang menunaikan salat. Ya. Kakinya sampai bengkak-bengkak. Sampai ketika beliau salam dengan terseduh-seduh bertanya, ya Rasulullah, lima hakadha? Alam takun madmunan, alam takun ma'suman. Rasulullah, kenapa mesti sampai begini menunaikan ibadah sunnah sampai kaki anda bengkak? Bukankah anda dijamin masuk surga? Dijamin masuk surga, kata Aisyah. Bukankah anda dijaga dari kesalahan? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura, apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan semua jaminan kebaikan itu? Apa enggak boleh aku bersyukur? Saya mau tanya, bisa enggak terbayang seorang istri sedang tidur, ketika bergerak tangannya terkena kaki suaminya? Ingat, kaki suaminya. Tandanya apa? Bukan cuma sempit. RS 7 sampai 8. Ruangannya sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Baik, selonjoran saja itu terkena kaki suaminya. Dan tidak mungkin tangan terkena kaki kalau tidak tidurnya tanpa alas. Ya, kalau pakai kasur seperti sekarang, kenanya pahanya, kenanya pinggangnya, ini terkena kaki. Anda bayangkan, artinya alasnya begitu sederhana, ruangannya begitu sempit, Masya Allah, tapi masih bisa berkurban dengan 100 ekor. Jadi sebetulnya Nabi itu kaya atau miskin? Yang bilang kaya angkat tangan. Yang bilang miskin? Oh, ternyata keduanya benar. Beliau kaya dalam urusan akhiratnya, tapi menjadi orang yang sangat miskin dalam urusan dunianya. Allahu Akbar. Nabi berkorban 100 ekor masih memikirkan umatnya tanpa mengambil bagiannya. Ada sementara yang mengaku umatnya baru kurban 1 ekor sudah berebut pahanya, berebut kepalanya. Kadang-kadang ada yang kurban kambing minta bagian sapinya. Malu sama Nabi. Apa? Saya kira ada sesuatu yang harus kita benahi. Ya. Itu pilihan pertama, silahkan. Jadi pulang dari sini, cara berpikirnya begini, sahabat saja yang berjumpa dengan Nabi masih merindukan bertemu Nabi, mereka siapkan. Masa kita yang belum pernah ketemu, di mimpi aja belum pernah, masa nggak punya cita-cita itu gitu ya? Baik, jelas sampai sini? Itu baru yang pertama. Maaf, kita sepakati dulu karena kita belum bahas 3 yang lainnya. Kita sampai jam berapa? Baik, alhamdulillah. Boleh, silakan sampai jam 10 sampai jam 11 silakan, gak ada masalah. Baik. Tapi saya jam 9 mau pamit ya. Nah, antum silakan kalau mau diteruskan. Jelas nomor 1 ya, pilihan pertama. Jadi caranya nanti silahkan keluarkan pelan-pelan saja, tidak usah terlalu kita ingin semuanya, pelan-pelan ya. Misal rencana di bulan ini insya Allah ya, Masya Allah sudah masuk kepada Jumadal Ula sebentar lagi ya. Antum keluarkan misal bimbingan keluarga dalam tuntunan sunnah Rasulullah, Quran dan sunnah. Misal Anda yang para ayah, suami, keluarkan ayat-ayat Quran tentang ayah. Bagaimana peran ayah yang baik, lihat kehidupan Nabi. Ibu tentang ibu Qurani, lihat tuntunannya, lihat istri-istri Nabi ya. Nanti keluarkan, dan itulah qadar Allah kenapa istri Nabi lebih daripada 4. Karena ternyata setiap karakter perempuan di muka bumi itu terwakili melalui karakter istri-istri Nabi SAW, dan dididik oleh Nabi supaya jadi inspirasi kebaikan nanti. Silahkan keluarkan ya. Ada bimbingan untuk anak, keluarkan semuanya, tilawahi itu, praktekkan, maka tidak akan ada keindahan dalam rumah tangga kecuali yang nampak semuanya baik saja. Tidak percaya silahkan ya, keluarkan pelan-pelan. Besoknya misal cara berkehidupan Nabi, cara kerjanya Nabi. Alhamdulillah kalau diwafatkan saat sedang meneladaninya, maka insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan kita bisa bersama Nabi SAW.